Halo, nama saya Stianingsih, saya dari GKJ Tangerang. Saya mengikuti lomba cerita kategori warga dewasa. Judul cerita saya adalah Perumpamaan Anak yang Hilang. Diambil dari Lukas pasal ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 32. Sudah siap mendengar ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Dikisahkan pada waktu itu ada seorang bapak yang memiliki 2 orang anak, si sulung dan juga si bungsu. Pada suatu hari, si bungsu datang menjumpai ayahnya dan menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. "Bapak, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku." Teman-teman bisa bayangkan ekspresi sang bapak ketika mendengar permintaan si bungsu. Mungkin bisa saja sang bapak kaget, marah, kecewa, atau juga bingung. Tetapi si bungsu berhasil meyakinkan sang bapak sehingga sang bapak pun akhirnya membagi-bagikan harta miliknya kepada anaknya. Setelah menerima bagiannya, si bungsu pun menjual semuanya dan dia pergi ke negeri yang sangat jauh. Di tempat yang baru, si bungsu menghambur-hamburkan uangnya dan hidup berfoya-foya. Aku sangat bahagia, semua keinginanku bisa terwujud. Tapi sayang seribu sayang, untung tak dapat diraih, malang pun tak dapat ditolak. Terjadi bencana kelaparan di negeri itu sehingga si bungsu pun jatuh melarat. Akhirnya si bungsu terpaksa harus pergi bekerja kepada salah seorang majikan di negeri itu. "Tuan, berikanlah hamba pekerjaan." Si bungsu diminta untuk pergi ke ladang dan menjaga babi-babinya. Si bungsu saat itu merasa sangat lapar dan dia ingin makan. Dia pun meminta kepada salah seorang penjaga di ladang itu. "Tuhan, Tuhan yang baik, saya sangat lapar. Bolehkah saya minta ampas yang menjadi makanan babi ini untuk saya makan?" Tapi sayang seribu sayang, tak ada seorang pun yang memberikan makanan itu kepadanya. Dia pun teringat akan orang-orang upahan di tempat bapaknya yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi dia merasa di tempat ini dia mati kelaparan. Akhirnya dia sadar dan dia pun bertekad untuk meminta maaf kepada bapaknya dan pulang kepada bapaknya. Dengan langkah yang gontai, dengan langkah tertatih-tatih dia pulang. Dari kejauhan sang bapak sudah bisa melihat kedatangan si bungsu. Sang bapak pun berlari menjumpai si bungsu. "Bapak, saya sangat berdosa terhadap surga dan Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapak." Di luar dugaannya, ayahnya sungguh menyayangi si bungsu. Ayahnya meminta kepada pelayannya untuk ambilkan jubah terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, juga kenakanlah cincin pada jarinya. Tidak hanya sampai di situ, sang bapak pun minta kepada pelayannya untuk menyembelih lembu tambun dan mengadakan pesta. Kisah ini belum selesai, masih ada si sulung yang waktu itu kerja di ladang. Si sulung pulang dan dari kejauhan dia mendengar ada suara musik dan tari-tarian. Dia pun bertanya kepada hambanya, "Apa yang terjadi?" Dan hambanya pun menjawab, "Adikmu yang telah hilang kembali dan bapakmu telah menyembelih anak lembu tambun karena mendapatkannya kembali dengan sehat." Si sulung menjadi sangat marah dan tidak mau masuk ke dalam rumah. Sang bapak menyadari akan perasaan si sulung. Sang bapak pun keluar dan menjumpai si sulung dan mengatakan, "Anakku, engkau sangat kukasih, kenapa engkau marah?" Dan si sulung pun menyampaikan apa yang menjadi ganjalan hatinya. "Bapak, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum
juga kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita karena adikmu yang telah mati hidup kembali, dia telah hilang dan didapat kembali. Nah teman-teman, kisah ini pun sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita pun sering mengejar apa yang menjadi kepuasan diri kita tanpa kita sadari kalau itu tidak berkenan kepada Bapa. Mari kita belajar dari si bungsu yang mau berbalik dan bertobat, introspeksi diri, menyadari akan kesalahannya. Kita juga mau belajar dari sulung. Bagaimana kita mau belajar hidup bersyukur dan mencukupkan diri dari apa yang kita punya tanpa rasa iri dan dengki. Kita juga mau belajar dari Sang Bapa yang penuh kasih, pengampun dan penyayang. Mari kita hidup menjadi berkat buat sesama. Demikian cerita saya, semoga menjadi sukacita buat kita semua. Tuhan memberkati.